Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Sahdewa dari kelas 2G Akuntansi Syariah, NIM 235221260. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam budaya Jawa untuk memenuhi tugas Islam budaya Jawa. Kisah persebaran agama Islam pertama di tanah Jawa ada di Demak. Dan Masjid Agung Demak menjadi salah satu bukti sejarahnya. Siapa sangka, masjid yang juga menjadi tujuan wisata di Jawa Tengah ini telah berusia 553 tahun, syarat akan sejarah Islam Nusantara abad ke-15. Salah satu pendirinya adalah Raden Fatah, seorang putra mahkota dari Prabu Brawijaya V, yaitu Raja Majapahit ke-11. Bermula saat Raden Fatah bertemu dan berguru dengan salah satu wali Songo, yaitu Sunan Ampel, di tengah perjalanan menemui ayahandanya di Kerajaan Majapahit. Di tangan Sunan Ampel, Raden Fatah dididik ajaran-ajaran Islam selama 4 tahun, hingga akhirnya ia mendapatkan suatu tugas penting. Isman Pratama, salah satu peneliti arkeolog serta sejarah masjid-masjid kuno di Indonesia, memaparkan cerita mengenai Raden Fatah. Kemudian Raden Fatah ini ditugasi oleh gurunya tadi untuk menyebarkan Islam ya di daerah yang kita sebut sekarang daerah Gelagawangi, ya daerah Bintoro, yang kemudian kelak nanti Bintoro itu menjadi Demak. Daerah Gelagawangi adalah hutan dengan sedikit penduduk, namun disinilah awal mula Raden Fatah mendirikan sebuah pondok pesantren. Dari usahanya ini, Raden Fatah menunjukkan kegigihannya dalam menjalankan tugas. Ia mengenalkan agama Islam kepada masyarakat setempat yang masih menganut kepercayaan pra-Islam. Ia mensyiarkan Islam dengan cara menerapkan contoh dalam kegiatan sehari-hari di pondok pesantren yang dipimpinnya. Suwagyo, salah satu takmir Masjid Agung Demak, menceritakan keberhasilan Raden Fatah kala itu. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih yang masuk Islam sudah ada 2.000 lebih masyarakat di lingkungan Gelagahwangi, yang mana tadinya adalah paham Hindu, Buddha, animisme, kepercayaan dan kapitayan. Kemudian melihat keberhasilan dan kesuksesan Raden Fatah, Wali Songo datang dan berkumpul di Pondok Pesantren Gelagahwangi, musyawarah mufakat dengan Raden Fatah untuk mendirikan masjid yang sekarang dikenal masyarakat luas adalah Masjid Agung Demak. Kala itu masjid diberi nama Masjid Pondok Pesantren Gelagahwangi. Pasca berdirinya masjid, semakin banyak warga yang akhirnya memeluk ajaran Islam. Masjid pun tidak bisa menampung seluruh jamaah saat melaksanakan ibadah berjamaah. Wali Songo memutuskan untuk merombak kembali masjid, terutama untuk menampung jamaah yang kian bertambah. Karena keberhasilan ini, Raden Fatah dinobatkan sebagai Sultan atau Raja Islam pertama di Pulau Jawa pada tahun 1478 Masehi. Pemugaran masjid tersebut ditandai dengan condro sengkolo atau penanda waktu yang hingga saat ini terukir di pengimaman Masjid Agung Demak. Jadi, kebudayaan mempunyai arti yang luas, mencakup
pengertian yang kompleks tentang perasaan suatu masyarakat seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, murai, hukum, adat istiadat, dan ciri-ciri lain yang dapat diterima masyarakat. Kebudayaan adalah suatu cara hidup yang dikembangkan dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu, tradisi apakah termasuk dari bagian budaya? Salah satu inti kebudayaan yang penting adalah tradisi yang mempunyai asal-usul sejarah. Misalnya, tradisi bersumber dari gagasan dan nilai yang ditetapkan oleh sekelompok orang dan salah satu aspek kebudayaan. Tradisi adalah suatu gagasan, keyakinan, atau perilaku masa lalu yang disampaikan secara simbolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat. Tradisi juga dapat dianggap sebagai suatu konsep yang menjelaskan perilaku atau tindakan yang melekat pada masa-masa sebelumnya. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 atau ke-8 yang kemudian disebarkan di Pulau Jawa oleh Wali Songo dengan cara berdakwah. Karenanya, banyak peninggalan bersejarah di Pulau Jawa yang berkaitan dengan penyebaran agama Islam. Salah satunya adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Usianya mencapai hampir 500 tahun. Masjid Menara Kudus atau yang memiliki nama asli Al-Quds dibangun oleh Sunan Kudus. Al-Quds sendiri merupakan nama kota suci di Palestina yang merupakan tanah kelahiran Sunan Kudus. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun 3. Bangunan menara masjid juga menyerupai Candi Jago. Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga mirip dengan Candi Belah atau Candi Bentar. Sementara 2 daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau Padu Raksa. Lalu bagaimana proses penyebaran agama Islam di Jawa itu? Pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa, terdapat 2 pendekatan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam budaya Jawa. Pendekatan pertama disebut Islamisasi kebudayaan Jawa. Melalui pendekatan ini, budaya Jawa berupaya untuk mengekspresikan karakter keislaman baik dalam bentuk maupun substansi. Pendekatan kedua disebut Islam Jawa yang diartikan sebagai upaya penyerapan nilai-nilai Islam dengan melakukan penetrasi budaya Jawa. Berbagai fakta menunjukkan bahwa produk budaya umat Islam Jawa cenderung mengarah pada polarisasi Islam Jawa atau Islam Jawa sehingga memunculkan istilah Islam Jawa atau Islam kejawen. Misalnya, banyak orang yang menggunakan nama seperti Abdul Rahman, Abdul Rozak, padahal orang Jawa menyebutnya Durrahman, Durajat, dan lain-lain. Untuk menghadapi proses alkulturasi, kedua tren ini merupakan strategi yang lazim diterapkan ketika 2 budaya bertemu. Apalagi pendekatan ini sesuai dengan kepribadian masyarakat Jawa yang cenderung damai dan menyukai keharmonisan. Namun, yang menjadi persoalan dan topik perbincangan di kalangan pemerhati adalah makna yang terkandung dalam pembaharuan
kedua budaya tersebut. Jadi, dapat disimpulkan, kebudayaan Islam memasukkan aspek syariat sebagai aspek yang mutlak dan mengikat, serta pengalamannya dalam kehidupan menegaskan adanya hubungan yang langgeng antara umat Islam dengan Tuhannya. Hubungan ini juga menunjukkan sikap ketakwaan seseorang Muslim terhadap Allah SWT. Kebudayaan Islam merupakan kebudayaan yang adil dan universal, tidak terbatas pada tingkat lokal, nasional, atau regional. Kebudayaan Islam sebagai sistem nilai budaya dalam masyarakat dianggap sebagai solusi berbagai permasalahan sosial di luar kerusakan lingkungan dan ketidakadilan. Kebudayaan Islam sebagai suatu sistem nilai budaya bersifat global dan diperlukan dalam kondisi masyarakat dunia saat ini. Penjelasan mengenai hubungan budaya Jawa dan Islam sangat nyata, baik secara tersurat maupun tersirat, dan telah begitu menyatu dengan tradisi masyarakat Islam sehingga mereka mengidentifikasikan diri sebagai orang Jawa dan tidak meninggalkan adat istiadat Jawa. Fenomena adaptasi mulai digali sehingga paparan perbedaan budaya mampu memunculkan kematangan beragama pada manusia. Hubungan antara Islam dan gaya sastra Jawa bersifat imperatif moral, yaitu memberikan warna keseluruhan yang mengatur karya tersebut. Stereotip tersebut dapat berupa pertanyaan terkait jihad, tauhid, etika, atau perilaku yang baik. Mamut rasa kamanungsan murang tata temah lan durjana wana wasa jambul gundul sujeng motan. Masyarakat itu secara umum ternyata agamanya bukan Hindu dan bukan Buddha, tapi agama Jawa kuno, namanya agama Kapitayan, yaitu memuja Sang Hyang Taya. Taya itu artinya suwung, kosong ya. Jadi Tuhannya itu abstrak, tidak bisa digambarkan ya. Karena itu orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi sederhana, tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diapa-apakan. Sang Hyang Toyo itu ya dilihat tidak bisa, diraba tidak bisa, dipikir tidak bisa, diangen-angen tidak bisa. Tan kena itulah awang wung suwung itu dewa tertinggi dari Kapitayan. Itu masih dianut masyarakat.